Bab 1069. Rebus naga besar di kuali besi. Duel. Alasan mengapa Tetua Naga Langit memilih duel dengan Mile, karena dia benar-benar tidak ingin Mile melarikan diri lagi. Orang ini sangat pandai berlari. Saat mendengar perkataan Tetua Naga Langit, Mile sedikit terkejut. Dia sudah siap mental untuk diserang oleh kelompok, tetapi tidak disangka Tetua Naga Langit memintanya untuk duel. Kejutan yang tak terduga. Mile memandang Tetua Naga Langit, "Kamu yakin tidak ingin main keroyok?" Tetua Naga Langit memandang Mile, "Selama kamu tidak lari, kami tidak akan mengeroyok." Mile mengangguk, "Kalau begitu ayo duel." Setelah berbicara, dia mengeluarkan pedangnya, bukan pedang ether, tapi pedang biasa. Tetua Naga Langit menoleh, melihat naga di belakangnya, "Kalian mundur." Beberapa naga langit segera mundur ratusan meter ke belakang. Tetua Naga Langit memandang Mile, Mile tersenyum dan berkata, "Yang mulia, seranglah." Tetua Naga Langit tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Di kejauhan, Mile sedikit menyipitkan matanya, dan meninju. Tinjunya langsung mengenai dada Tetua Naga Langit, dan tinju Tetua Naga Langit juga mengenai dadanya. Baik manusia maupun naga tidak memilih untuk bertahan. Boom! Keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama, dan kali ini berjarak ratusan kaki. Begitu Mile berhenti, Tetua Naga Langit tiba-tiba bergegas keluar dari kejauhan, dan saat dia bergegas keluar, Mile juga menghilang di tempat. Bang bang bang. Di lapangan, Mile dan Tetua Naga Langit bertarung fisik. Satu manusia dan satu naga, semuanya bermain keras, tanpa keterampilan apapun. Saat ini, Mile sedikit bersemangat, karena dia menemukan tubuh fisik dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Tetua Naga Langit. Dan Tetua Naga Langit menjadi semakin ketakutan, karena dia menemukan tubuh fisik dan kekuatan manusia di depannya sama sekali tidak lebih lemah darinya. Orang aneh macam apa ini? Dia ini klan Naga Langit. Setelah bertarung, Tetua Naga Langit tahu, jika terus bertarung seperti ini, mereka bisa bertarung sampai tua. Karena tidak bisa melakukan apapun. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba bergegas ke depan Mile, dia meninju kepala Mile, pada saat yang sama, dia meraung dengan keras, "Serang!" Begitu suaranya turun, naga langit di belakangnya tiba-tiba menyerang. Tampak jelas, dia ingin mengeroyok Mile. Dan momentum tinju ini sudah menyelimuti Mile, Mile tidak mungkin bisa kabur. Namun, Mile tidak berniat melarikan diri. Saat Tetua Naga Langit berteriak kata serang, tangan Mile tiba-tiba muncul sebilah pedang. Pedang ether. Sebelum Tetua Naga Langit sempat bereaksi, Mile menebaskan pedangnya dari atas ke bawah. Arena tiba-tiba menjadi sunyi. Tetua Naga Langit memandang Mile dengan murung, bagaimana mungkin? Begitu suaranya jatuh, alisnya tiba-tiba terbelah. Kemudian dia terbelah menjadi dua, darah berceceran. Satu pedang membelah mayat. Dan jiwa Tetua Naga Langit ingin melarikan diri pada saat tubuh fisiknya terbelah, tetapi pedang tiba-tiba jatuh dari atas kepala jiwanya. Pedang penakluk jiwa. Boom! Dalam sekejap, jiwa Tetua Naga Langit langsung terserap. Dan beberapa naga langit yang hendak menyerbu, langsung tertegun, mereka tidak menyangka Tetua Naga Langit langsung terbunuh. Dan pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Salah satu naga langit langsung terbelah jadi dua oleh pedang Mile, dan ekspresi naga langit lainnya berubah drastis, mereka lari satu demi satu. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, beberapa naga langit di arena langsung dibantai habis oleh Mile. Di udara,
Mile melihat pedang ether di tangannya, dan hatinya sangat terkejut. Pedang ini terlalu menakutkan. Di depannya, naga-naga ini lebih rapuh dari kertas. Pada saat ini, Amu tiba-tiba berjalan ke arahnya. Dia melirik mayat naga langit di sekitarnya, bunuh mereka semua. Mile menatap Amu, kalau aku bunuh mereka, naga langit dari klan naga langit akan semakin banyak yang muncul, lalu mereka akan terus mengincarku, kan? Amu memandang Mile, mengangguk dengan sangat serius, akan ada naga langit yang lebih kuat yang datang kepadamu. Mile menggelengkan kepalanya, lingkaran setan. Amu hendak berbicara, saat ini, langit yang jauh tiba-tiba bergetar. Kelopak mata Mile berkedut, dia menyimpan pedang ether dan berkata, jangan bilang sudah datang. Amu memandang ke langit dan berkata dengan ringan, ini adalah teknik rahasia klan naga langit, teknik rahasia pengejaran jiwa. Klan naga jika terjadi insiden di luar, klan naga langit bisa menggunakan metode misterius ini untuk melacak tempat mereka mati. Mile berkata, ayo kita pergi. Amu menggelengkan kepalanya, lihat dulu. Mile hendak berbicara, pada saat ini, bayangan naga langit besar tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Saat bayangan naga langit muncul, Mile merasakan tekanan yang tak terlihat. Sangat kuat. Ekspresi Mile menjadi serius. Di langit, bayangan ilusi naga langit memandang Mile, kamu yang membunuhnya. Mile mengangguk, aku bunuh. Bayangan ilusi naga langit tiba-tiba berkata dengan marah, kamu berani sekali. Mile menatap bayangan ilusi naga langit dan berkata sambil tersenyum, apakah hanya mereka yang boleh membunuhku? Aku katakan padamu, aku memang sangat berani. Bayangan ilusi naga langit menatap Mile, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Mile mencibir, dia melirik mayat naga langit di seluruh tanah, dan berkata, lihat, aku akan menunjukkan cara memasak naga di panci besi. Setelah selesai berbicara, dia mengambil kuali dan menyalakan api untuk merebus. Amu mengerjapkan mata, benar-benar mau direbus. Dia masih di sini. Mile berkata, rebus. Setelah berbicara, dia langsung mulai merebus. Melihat Mile merebus naga, bayangan ilusi naga langit hanya menatapnya seperti itu. Mile mengabaikan bayangan ilusi naga langit. Setelah beberapa saat, bau daging keluar dari kuali besi. Dan saat ini, bayangan ilusi naga langit tiba-tiba menjadi ilusi, namun matanya selalu tertuju pada Mile. Setelah beberapa saat, bayangan ilusi naga langit menghilang. Amu melirik Mile, kamu sengaja memprovokasi dia. Mile berkata, sebenarnya, aku ingin membuatnya kesal sampai mati. Amu berkedip, dia pasti sangat kesal, tapi dia tidak akan kesal sampai mati. Mile mengangkat bahu, tidak peduli apa, mereka pasti tidak akan melepaskanku, benar kan? Amu mengangguk, dia mengambil sepotong daging naga dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berkata, apa rencanamu sekarang? Setelah hening sejenak, Mile berkata, satu pedang ether saja tidak cukup bagiku untuk melawan seluruh klan naga langit, aku harus meningkatkan tingkatan alam dan tubuh fisik. Saat berbicara, dia menatap Amu. Amu mengambil sepotong daging naga lagi dan memasukkannya ke dalam mulut, lalu berkata, tingkatan alam, kamu harus menggunakan makam atau sumur reinkarnasi, jika tidak, kamu tidak dapat dengan cepat mencapai alam reinkarnasi. Dan sekarang, kita tidak bisa masuk untuk mencari makam dan sumur reinkarnasi. Jadi, kita hanya bisa memilih untuk meningkatkan tubuh fisik. Mile mengambil tulang naga dan menggerogotinya, jadi, kita harus mencari burung phoenix sejati itu. Amu mengangguk, ya, aku harus mengingatimu, kita harus cepat, karena naga langit dari klan naga langit pasti akan keluar mengejar kamu.
Jika itu adalah naga langit biasa, pasti bukan lawanmu, tetapi kamu membunuh naga langit 4 pola, mereka pasti akan mengutus naga langit yang lebih kuat datang mencarimu. Menurut perkiraanku, jika lawan mengirimkan naga langit 7 pola atau kurang mencarimu, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagimu, tetapi jika mereka mengutus naga langit 7 pola, maka kamu akan mendapat masalah. Mile sedikit mengernyit, naga langit 7 pola. Amu mengangguk, sangat kuat, meskipun pedangmu bisa melukai naga langit di tingkat ini, tetapi kekuatan lawan jauh lebih unggul darimu. Selama lawan tidak cukup bodoh menyodorkan kepala ke pedangmu, maka kamu tidak punya kesempatan untuk menang. Mile mengangguk, aku mengerti. Ayo pergi ke Star Territory Tiandao. Amu menatap Mile. Aku perlu mengingatkan kamu, Tiandao tidak mudah dibujuk. Jika kamu pergi mencari Phoenix sejati yang terakhir, itu berarti kamu mungkin menyinggung perasaannya. Apa kamu takut, Tiandao? Mile berpikir sejenak, lalu berkata, apakah dia tidak terlalu pelit? Amu berkata dengan serius, Tiandao sangat pemarah. Jadi, kamu harus berpikir jernih. Setelah hening sejenak, Mile berkata, pergilah. Amu sedikit mengangguk, ayo, aku akan menemanimu. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke panci berisi daging naga di depannya, pergi setelah makan. Mile mengangguk, baik. Segera, keduanya mulai dengan gila-gilaan menyapu daging naga di dalam kuali. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya membersihkan panci berisi daging naga. Amu menjilat sudut mulutnya, agak sedikit mabuk, daging naga langit ini memang enak. Sebenarnya, jika mau dibilang enak, ada jenis daging lain yang lebih enak dari daging naga langit. Mile bertanya dengan cepat, daging apa? Amu berkata, Kirin kuno, daging monster suci ini lebih enak. Kirin kuno. Mile berkedip, kamu pernah makan? Amu tersenyum, tapi tidak berbicara. Mile bertanya lagi, Kirin kuno itu kuat tidak? Senyum di wajah Amu tiba-tiba menghilang, sangat kuat, monster suci tingkat tinggi, dari zaman yang sama dengan Tiandao, sangat kuat. Mile mengangguk, kalau begitu jangan memikirkannya. Ayo pergi ke Star Territory Tiandao. Amu mengangguk, baik. Segera, Mile menghilang di arena dengan Amu di punggungnya. Dan di kejauhan dimensi kehampaan, keagungan naga yang kuat tiba-tiba melambung tinggi ke langit. Saat berikutnya, keagungan naga itu telah meninggalkan kota tanpa batas. Di tanah makam, tetua penjaga makam yang sedang menyapu tanah tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan melihat, lalu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, benar-benar pembuat onar. Setelah berbicara, dia melihat ke arah makam. Saat ini beberapa makam sudah kosong. Beberapa saat kemudian, tetua penjaga makam berkata pelan, sepertinya tugasku sudah hampir selesai. Setelah berbicara, dia terus menyapu lantai. Mile membawa Amu ke Star Territory Tiandao. Di jalan, Mile tiba-tiba berkata, Nona Amu, apakah Phoenix sejati yang di penjara ini mudah ditangani atau tidak? Amu berkata, tidak tahu, tapi aku pikir itu akan sulit untuk dihadapi. Pikirkan saja, dia di penjara begitu lama, pasti sudah tidak normal. Jika bertemu dengannya, berhati-hatilah. Mile berkata, Tiandao memenjarakan dia begitu lama, apakah sedikit? Amu buru-buru berkata, jangan berbicara buruk tentang Tiandao. Mile memandang Amu berkata dengan serius, sebaiknya kita tidak menyinggung perasaannya. Mile mengangguk, lalu meningkatkan kecepatan. Setelah beberapa saat, dia datang ke langit berbintang, dan di langit berbintang, dia melihat planet merah api, seperti matahari yang terik. Amu memandangi planet merah yang menyala-nyala, sebuah jejak kerumitan melintas di matanya, dan berkata dengan nada ringan, jadi manusia.
Terkadang harus tetap rendah hati, jangan begitu ada sedikit keterampilan, langsung lupa diri. Bersambung.